Saya, Abram Silaban, berhasil menemui salah satu anak korban, Agam Muhammad, yang saat itu terlibat langsung dan menyaksikan detik-detik kejadian naas menimpa ayahnya. Ya, sobat, hari ini kita melihat bahwa di tempat ini adalah tempat kejadian perkara, di mana siapa menyangka ya bahwa ayahanda mendapatkan peristiwa yang tidak diharapkan di sini. Mas Agam ya ada di sini juga. Kami prihatin ya, Mas Agam ya. Bang Agus, kami juga prihatin. Abang juga saksi mata yang bagian dari tim yang ada di tempat kejadian perkara, termasuk juga ada dari Army di sini ya. Ya, dari Army juga di sini, Asosiasi Rental Mobil Indonesia ya. Ya, kami sampaikan prihatin yang mendalam. Terima kasih. Ini apa yang terjadi, Mas? Mobil saya ini disewa. Nah, waktu itu sewa 3 hari. Ternyata malamnya ini mobil saya dicabut GPS-nya di daerah Pandeglang. Di daerah Pandeglang, saya sama bapak berkomunikasi karena mobil udah dicabut nih. Saya bilang ke ayah kan, jadi kita berangkat sama tim, kata ayah. Nah, waktu itu kita langsung berangkat. Dari pencabutan GPS setengah jam yang lalu, kita langsung berangkat untuk ke unit. Iya. Ketemulah unit pas-pasan di Saketi di Pandeglang. Iya. Pas kita berhentiin mobil itu, bapak turun. Langsung yang mengaku dari TNI AL, dia ada mengaku, saya ini TNI AL. Kamu sindikat ya, kata dia kan. Minggir kamu, apa saya tembak sekarang. Depan bapak saya di sini. Hah? Tunggu. Ditodong. Itu pertama kali disampaikan di mana? Yang mengaku sebagai anggota? Di Saketi, Pandeglang. Bukan di titik ini? Bukan di titik ini, Jadi, ini titik kedua ini. Oke, jadi yang bersangkutan sudah dari awal mengaku bahwa yang bersangkutan adalah anggota dari TNI AL. Angkatan Laut? Iya, saya ini TNI AL. Kamu sindikat ya? Bukan saya sindikat, saya ini rental mobil. Kamu minggir nggak kamu? Kalau nggak saya tembak sambil menodongkan senjata ke kepala ayah saya. Terus ayah saya bilang, bukan bang, ini saya pemilik mobil, mobilnya ini udah ini. Saya nggak mau tahu kamu minggir atau saya tabrak. Nah, tiba-tiba nggak lama kemudian datang mobil Sigra warna hitam. Waktu Sigra warna hitam, yang saya pikir di benak saya itu mungkin orang lewat, mau tahu ada keramaian apa di situ kan. Pas saya lagi ngumpul di samping mobil Brio itu di pinggir jalan, mobil Sigra itu mundur, menabrak om saya berdua. Ini masih di daerah Saketi. Ya. Oke. Om saya jatuh, saya bantuin om saya segala macam. Yang lain Sigra kabur, Brio pun kabur, lari. Dan dari situ kami dengar bahwa Anda melapor tindakan upaya pengancaman itu betul, ke aparat Polsek terdekat. Jadi mobil itu lari terus kan. Sambil lari, saya kan udah tahu di situ ada senjata api. Saya berkoordinasi sama bapak, sama adik saya, Rizky. Ini gimana ya? Baiknya seperti apa kita mengambil langkah, katanya. Jadi kita ikutin dulu mobil sampai mana. Ini masih terpantau GPS. Kita ikutin sampai mana, nanti kita ke Polsek atau Polres terdekat untuk meminta pendampingan. Dia melewati Pantai Cerita, Pantai Anyer, dan di pasar Anyer di pinggir jalan itu dia berhenti. Saya cek apa Google Map, Polsek terdekat saya klik kan. Ternyata ada Polsek Cinangka, itu sekitar 2 km dari mobil itu berhenti. Oke. Saya datang sama bapak saya, sowan, Pak, mohon maaf izin. Saya ini dari rental mobil saya ada indikasi mau digelapkan karena GPS sudah dicabut 2 unit, sisa 1 unit. Maksud kedatangan saya ke sini untuk meminta pendampingan. Karena kan di dalam mobil itu ada apa? Ada senjata api. Oh, nggak bisa katanya. Kamu dari leasing ya? Bukan saya bukan dari leasing, kata saya. Saya bawa BPKB, bawa SNK asli, bawa kunci serep dan bawa surat rental. Penyerahan rental. Oh ya udah, saya telepon Pak Kapolsek dulu untuk arahannya. Nah, ke dalam tuh yang jaga. Jam berapa ini? Perkiraan 2:30. 2:30 pagi. Subuh ya, Pagi. tanggal 2 Januari, oke? Ya. Terus? Saya dengar, maaf, Pak, kata Kapolsek nggak bisa. Terus gimana mobil saya ini kan ada senjata api, kita juga nggak mungkin ke sana, saya bilang gitu kan. Oke. Terus kata penjaganya seperti ini, udah kalian aja ke sana, bawa ke sini, kita selesaikan di sini. Atau gimana ceritanya bawa ke sini, kita aja tahu di sana ada senjata api. Waktu kita ketemu pertama pun saya udah jelasin, waktu kita ketemu pertama saya ditodong, Pak.
saya harus sampaikan bahwa disebutkan di sana bahwa ada ketidaklengkapan dokumen. Itu yang menjadi alasan Oh, itu kemudian salah tidak sekali. tidak lanjut secara cepat. Alasan waktu tersebut karena kita udah menunjukkan bahwa ada lengkap nih, cuman menghiraukan mereka itu. Menghiraukan. Oke. Kita bawa Oke. berkas-berkas. Oke, tapi untuk kasus ini sudah dilapor belum ke Polres lain atau unit polisi lain? Belum, waktu itu kan kejadiannya kan di sini. Mhm. Jadi saya ngurus mayat ayah saya dulu. Mohon maaf ya, saya paham, saya paham. Maksud saya bukan kasus penembakannya, tapi kasus bahwa ada dugaan penggelapan, ada dugaan untuk pengambilan mobil itu secara diam-diam oleh oknum-oknum tertentu. Ini kan indikasi udah urgent. Jadi setengah jam sebelum GPS dipotong itu kita udah bergerak. Seperti itu. Ada beberapa orang yang waktu itu ikut mendampingi. Bang Azri. Boleh di sini Mas, dengan Mas siapa? Ajri. Mas Ajri. Iya. Oke, Mas Ajri, terus Mas Agam, Bang Agus sama Bang Agus. dari aran saya Bang Agus. ada lagi? Banyak sih sebetulnya. Cuman nggak ada Dari yang karyawan nanya. saya di rental mobil. Oke, ada Bapak juga di TKP ya? Ada. Oke. Ceritakan kepada kami Mas, sampai pada akhirnya disebutkan mobil terparkir persis di depan restoran sini ya? Di sini depan, pas di sini. Malah di sini. Ada geseran sedikit di sini. Di sini. Oke, ini adalah mobil Brio. Brio. Mobil Brio yang memang properti dari Betul. ayah Anda. Iya, dari Ayanda betul. Oke, kemudian ada satu lagi yang disebutkan mobil Sigra hitam. Sigra hitam. Dia beda satu Beda. sekat. Ini mobil Brio, sekat kosong, Brio sana lagi. Kayak dia udah menyiapkan untuk Awal. inilah istilahnya untuk jaga-jaga untuk Oke. Jadi buat masuk yang sebelah sono itu nggak bisa buat mobil. Kalau di sono sebelah kanan itu saya hampet pakai mobil juga. Jadinya mobil itu mau yang Brio itu mau dihampet kanan kiri tadinya kan. Berhubung dari sini nggak bisa karena ada Sigra, ada mobil saya di situ. Oke. Nah si pelaku yang bawa mobil Brio tuh Oke. adanya dari situ munculnya tuh. Oh, muncul dari oke. situ. Jadi udah turun tuh dari itu kan. Oke. Muncul, saya rangkul dari sana, saya turun dari mobil, saya rangkul mau ditanyain. Ya. Pas mau ditanyain ini, Pak ini yang pakai mobil Brio siapa? Mhm. Saya anggota AL gitu. Pas itu dari situ kan ada gelap tuh, dibawa ke mobil. Nah, udah Oke, itu yang dirangkul itu Nah, ya? dirangkul. Oke, itu yang disebutkan orang yang Anggota memegang AL. pertama senjata ya itu? betul Yang menodongkan pertama? menodongkan pertama Di daerah dari Saketi. Saketi. Kenapa Oke. dia rangkul untuk mencegah mempertanyakan unit itu. sama mencegah kan dia kan kita tahunya bawa pistol. Iya. Ayah saya tahunya dia bawa pistol. Jadi dirangkul, jadi supaya dia nggak bisa bergerak untuk kayak mengambil pistol atau segala macam. Oke. Ternyata sudah dipersiapkan dari mereka sebelah sana. Yang pistol. sebelahnya yang nembak itu yang nembak. sebelahnya itu. tiba-tiba ada penembakan. Ya. Tiba-tiba ada dari penembakan, dia juga sempat bilang, ngapain kamu? Kata dia kan gitu kan. Saya tembak nih. Kalau biasanya kan ada peringatan, dia Iya. langsung Membabi buta. dar sampai 4 kali sampai 5 kali ya. Ya kedengarannya waktu saya dirangkul itu kan di gerumbun nih. Jadi si yang bawa mobil Brio itu di tengah. Jadi ketutupin saya ini yang ngumpul. Jadi dia di tengah. Pas begini saya udah pegang begini kan tiba-tiba dar itu saya nggak tahu apakah kemana-mananya. Akhirnya kan udah itu saya lepas, saya lari ke sono. Lari ke sono yang almarhum ini sama Pak Ramli masih di sini. Saya ngelihat dari situ tuh, dari ini ada nembak dari mobil. Dar itu. Nah, dari situ Bang Agam kalau nggak saya larinya ke sono kan. Bang Agam ke sono larinya. Akhirnya kan pas itu saya lihat ini Pak Ramli udah bilang, tolongin saya Pak Agus. Itu udah terkapar di bawah mobil. Pas begitu mobil saya di situ ada yang mundurin. Di sini posisinya. Di sini di posisi Pak Ramli sama mobil saya Sudah di sini. terkapar. Pokoknya di sini udah terkapar. Gitu. Sampai pada akhirnya posisinya kan di sini. Nah, kemudian dibawa Enggak, korban ada di si dalam. korban kita udah lihat. di dalam. Ada video. Jadi lari dari sini lari ke dalam. Oh, beliau lari masuk ke dalam. Ayah Lari saya ke dalam, lari ke ke tembak, dalam tuh. tembak Di sini. Dia megang dada, Ha-ha. terus sambil menyelamatkan ke Ke dalam. Sampai di dalam saya sempat dilihat ke CCTV kayak bisa lama-lama tergeletak. Saya juga Oke, nggak tahu. yang tertembak bagian mana, Mas? Bagian dada pas tengah, tembus ke belakang. Bagian dada ya. Pas tengah belakang. Jadi- Sama tangan juga kena juga, Bapak. 2 kali tembakan kenanya. Jadi pas posisi kalau yang saya tahu ya, itu yang pertama tuh peringatan karena nggak kena ke orang. Nah yang kedua dia turun. Nah apa peringatan pertama yang lain pada pergi untuk mengamankan diri ya. Nah untuk almarhum sama yang satu lagi korban masih menempel si tersangka. Oke. Dan saya pun udah masuk ke dalam
posisi mobil. Oke. Nah, dan itu di depan mata saya gitu. Oke. Nah, dia keluar mendekat, lepasin teman saya karena intinya tujuan dia itu minta lepasin temannya. Oke. Nah, karena di sini pun ada salah satu di situ yang dekat banget sama yang punya ini senjata, Oke. dia nggak jadi sasaran. Oke. Dia nyamperin. Nah, karena yang dua korban ini masih menempel, Oke. ditembaklah. Itu saya lihat tuh tembaknya dekat banget. Ditembak, dar di sini tembus, saya tahu. Dari jarak berapa meter Itu tembaknya? dari jarak sekitar 1,5 meter atau 2 meter. Segini, ada Nah, jarak iya, sini. hampir dari sini langsung. Dari segini? Ya, langsung dar. Itu dari dalam mobil ya tembak? Dari dalam mobil. Dia keluar atau di dalam? Dia dari luar, dia udah sampai sini, udah jalan sampai sini. Oke. Nah, saya ngintipin dari kaca dalam mobil. Nah, terus yang saya tahu dari almarhum, nah, saya sekilas itu melihat ada mungkin udah ketembak satu. Yang pertama entah itu yang di sini atau di sini. Karena beliau itu mungkin karena ngerasa kesakitan atau mau ngebela, jadi dia sempat kayak saya ngeliat ini tuh sempat disingkirin dari pistolnya itu. Tapi mungkin di situ ketembak lagi yang keduanya. Jadi ada dua yang korban ya. Iya. Satu adalah ayah atas nama, Ilyas Abdurrahman. satu lagi Pak Ramli. Pak Ramli. Oke, dan saat ini sedang dirawat ya. Iya. Saya mohon maaf untuk membawa pada momen yang mungkin tragis dan sangat menyakitkan. Tak seorang pun anak membayangkan bahwa ayah yang membesarkannya sampai saat ini, merawatnya, ditembak di depan mata. Ini sungguh keji sih menurut saya ya. Sungguh keji. Apa yang terjadi waktu itu? Betul bahwa di depan mata Mas Agam, ayah ditembak. Saya ngerangkul ayah saya bilang, ayah nggak apa-apa, kuat kan. Ayah gitu aja, nggak ada minta pertolongan juga. Ayah saya tuh orang kuat, nggak ada minta pertolongan. Sampai di jalan udah tiba-tiba mengucap la ilaha illallah meninggal. Di jalan udah kayak udah tidak bernapas lagi.